Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Presiden Joko Widodo menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia secara virtual dari Istana Negara Jakarta. Joko Widodo mengingatkan reformasi birokrasi bisa menjadi kunci pencegahan tindak pidana korupsi yang rawan terjadi dalam pemerintahan. Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Hakordia 2020 digelar secara virtual dan langsung dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Dalam peringatan ini, sempat mengalami gangguan teknis saat Ketua KPK Firly Bahuri berpidato. Namun, hal tersebut tidak mengganggu keseluruhan acara. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo yang hadir secara virtual meminta agar KPK tak padam dalam memberantas korupsi. Selain itu, Presiden juga mengingatkan pentingnya reformasi birokrasi untuk mencegah tindak pidana korupsi yang rawan terjadi di pemerintahan. Mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Tetapi membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama. Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan momentum Hakordia 2020 dapat membangun kesadaran masyarakat agar korupsi tidak lagi dianggap sebagai budaya. Melalui momentum peringatan Hakordia tahun 2020, mari kita bangun kesadaran penuh dan tekad kuat segenap anak bangsa. Dan kita perlu kerelaan yang luar biasa dari seluruh elemen bangsa agar korupsi tidak lagi dianggap sebagai budaya. Tetapi korupsi kita jadikan sebagai bahaya laten yang dapat mengganggu terwujudnya tujuan negara. Untuk memberantas praktek korupsi, KPK telah merumuskan 3 strategi yakni pendekatan pendidikan masyarakat, pendekatan pencegahan, dan pendekatan penindakan secara tegas. Tim Liputan, Metro TV. Lalu apakah reformasi birokrasi yang dicita-citakan Presiden Joko Widodo dapat terwujud sehingga tindak pidana korupsi yang rawan terjadi di dalam kementerian bisa dihilangkan? Kita akan berbincang bersama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo dan ada anggota Ombudsman Republik Indonesia Pak Alamsyah Saragih. Pak Cahyo dan Pak Saragih, selamat pagi. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Baik. Selamat pagi Mas Cahyo. Ya, selamat pagi semuanya. Saya mungkin pertama ke Pak Saragih dulu ya. Pak Saragih, kalau menurut Anda banyaknya kasus korupsi yang terjadi di kementerian kita, ini apakah salah orangnya atau salah birokrasinya, sistemnya? Iya, saya agak sulit untuk menyimpulkan banyaknya korupsi langsung baru karena insiden 2 menteri ditahan ya. Saya khawatir jadi seolah-olah udah marak sekali nanti miss kita. Tapi setidak-tidaknya dari 2 kasus ini, saya belajar beberapa hal yang sebetulnya sudah pernah diagendakan, tapi tampaknya kita juga agak lambat ya untuk mengejarnya. Nanti mungkin Pak Cahyo bisa lebih jelaskan beberapa hal yang penting itu. Beberapa standar tertentu tentang whistleblower sistem dan kemudian penetapan zona integritas sudah dilakukan. Tapi ada satu syarat yang saya lihat sampai saat ini belum. Pertama, untuk korupsi itu pengawasan internal itu jadi sangat penting untuk dibikin lebih independen sedikit. Nah, kita sudah pernah punya rencana untuk memperbaiki undang-undang sistem pengawasan internal pemerintah, tapi tampaknya pada 5 tahun yang lalu
atau periode pertama Presiden Jokowi selalu tertunda-tunda oleh DPR dan berkali-kali gagal untuk dibahas dan disahkan. Padahal kalau kami di Ombudsman melihat penguatan sistem pengawasan internal di pemerintah inilah yang bisa menjamin adanya satu deteksi dini, early warning, dan kemudian satu independensi dari inspektorat yang ada di kementerian dan lembaga ya untuk masuk dalam kerangka pencegahan korupsi. Kami melihat meskipun kemarin ada OTT, betulnya peristiwa seperti itu bukan hanya merugikan sang pejabat atau bahkan keluarganya. Yang lebih berat itu adalah merugikan masyarakat karena pertama distrust. Kita bisa bayangkan seperti misalnya di KKP, hari ini Ombudsman banyak sekali mendapatkan keluhan dari nelayan-nelayan benih lobster yang merasa tidak ada kepastian karena mereka selama ini sudah mulai menikmati hasil, sekarang justru tidak bisa menikmati hasil. Kira-kira begitu, Mas Kevin. Oke, baik. Pak Cahyo, kalau dari Kementerian Pan-RB sendiri, bagaimana kemudian kemajuan reformasi birokrasi kita supaya kemudian bisa membuat sistem yang betul-betul bersih dan tidak korupsi? Terima kasih. Visi misi Bapak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin yang berkaitan dengan reformasi birokrasi itu tidak hanya menyederhanakan birokrasi saja, tetapi juga menjadi bagian salah satunya adalah membangun tata kelola pemerintahan, membangun birokrasi yang bersih, yang efektif dan efisien. Nah, yang kedua, kami sudah mempersiapkan roadmap reformasi birokrasi, menyangkut perencanaan ASN, membangun smart government, termasuk yang berkaitan dengan stranas pencegahan korupsi. Kami sudah rutin bersama-sama dengan KPK, pemerintah mulai tahun 2018 yang lalu. Nah, yang mana pada hari ini KPK dipimpin oleh Pak Firly dengan 3 sistem tadi, yaitu pendidikan, kemudian sampai kepada penindakan dan pencegahan, itu merupakan bagian daripada stranas pencegahan korupsi. Nah, saya sendiri sebagai Menpan sedang mempersiapkan roadmap ini. Salah satunya adalah mengingatkan dengan berbagai aturan yang bertujuan agar ASN di semua tingkatan kementerian, lembaga, institusi, sampai pemerintah daerah memahami area rawan korupsi. Perencanaan anggaran, dana hibah dan dana bansos, retribusi dan pajak, pengadaan barang dan jasa, dan jual beli jabatan. Ini salah satu yang menjadi kendala dalam birokrasi ini. Sehingga aspek-aspek penindakan yang masih saja terjadi. Yang kedua, tadi daripada Pak Saragi juga mengingatkan bahwa fungsi pengawasan memang lebih independen. Ini yang sudah kita persiapkan. Jangan sampai irjen atau inspektorat di pemerintahan, baik pusat maupun daerah itu, orang yang tidak mandiri dalam pengertian, dia tidak langsung di bawah pengawasan seorang gubernur, bupati, wali kota, atau kementerian. Nah, kalau inspektur kabupaten kota harusnya bertanggung jawab kepada gubernur atau kepada Kemendagri. Inspektur provinsi tanggung jawabnya kepada Kemendagri. Saya kira ini yang ingin terus kita bangun, itu aja Mas ya. Pak Cahyo, tapi kalau sampai ada 2 menteri yang tersangkut kasus suap atau korupsi, ini kan berarti bukti bahwa sistem pencegahan korupsi kita tidak berjalan dengan baik. Saya pikir itu kita kembali kepada orangnya ya. Itu aja. Saya begitu hati-hati, tapi kalau tidak ada yang saling mengingatkan. Ya tadi yang disampaikan oleh Ombudsman tadi. Ya bagaimana masing-masing kementerian lembaga itu ada inspektoratnya yang mengawasi sistem pengadaan barang, sistem tender, sistem jabatan itu semua sudah ada aturan yang harus fair, terbuka. Nah, kalau sampai ada, oke, mungkin ada sebuah sistem yang harus diperketat, mulai seleksi jadi pejabat,
kemudian bagaimana sistem pengawasannya. Menurut saya ini sudah terus, tapi yang masih ada itu yang saya kira itu pekerjaan rumah kita semua, termasuk masyarakat, termasuk pers, juga termasuk semua pihak, apalagi ombudsman juga ada fungsi pengawasan yang dia bisa menyerap aspirasi masyarakat. Ini saya kira juga harus terus dioptimalkan. Ini saya kira ini Pak Cahyo, keprihatinan berarti kita semua, sistemnya sudah baik, birokrasinya sudah semakin baik, tapi kemudian orangnya yang tidak baik begitu? Sistemnya dalam arti sudah ada. Ini yang terus kita perbaiki sistemnya. Ya, termasuk rekrutmen orangnya. Nah, sekarang membangun komunikasi ini. Maka kalau di PAN RB kami melibatkan ombudsman ya, supaya ombudsman terus jangan sampai lelah mengingatkan kita loh, ini loh ada laporan dari masyarakat, sekecil apapun laporan itu kan bagian daripada membangun transparansi. Nah, termasuk kita ingin memberikan layanan yang online, juga bagian-bagian mengurangi tatap muka, itu Mas, saya kira Mas. Baik. Pak Saragih, apakah ini artinya dengan sistem kita, sebaik apapun sistem kita, sebaik apapun birokrasi kita, tapi kalau orangnya yang kemudian memegang jabatan tersebut tidak amanah begitu, maka akan tetap korupsi juga? Bukankah begitu berarti Pak Saragih? Tendensi itu ada, benar yang dibilang Pak Cahyo tadi, masalah personil. Tapi kenapa sejak awal saya bilang bukan berarti sudah sangat marak ini, kita sudah ada sistem. Dan kemudian ada satu tahap lagi untuk sistem pengawasan ini, Kevin, yang kami sendiri di Ombudsman akan sangat mendukung ya ketika pemerintah punya rencana untuk memperbaiki sistem pengawasan internal, sehingga kemudian ada satu sistem deteksi dininya, early warning, dan kemudian Presiden bisa mendapatkan informasi lebih cepat untuk mengingatkan menterinya. Kami misalnya bulan Juni lalu sudah mengingatkan menteri-menteri ini bahwa ada risiko-risiko seperti ini. Tapi kami paham juga Inspektorat Jenderal pun yang sampai saat ini memang masih menggunakan sistem yang ada memiliki keterbatasan dalam beberapa hal gitu. Tapi saya melihat di Kementerian PAN juga sudah sedang menyiapkan perbaikan sistem pengawasan internal pemerintah, dan ini salah satu poin yang nanti akan berdampak besar di samping perbaikan sistem layanan yang lebih berorientasi pada sistem digital. Nah, di sini juga sistem pengawasan internal ini kami yakin nanti akan memiliki dampak yang cukup baik untuk pencegahan korupsi di kemudian hari. Intinya saya berharap Pak Cahyo dari Ombudsman perbaikan sistem pengawasan internal ini akan menjadi prioritas kita bersama ke depan agar sistem mitigasi atas peta-peta risiko korupsi yang sudah disampaikan Pak Cahyo tadi menjadi makin lebih efektif. Kira-kira begitu, Kevin. Oke, baik. Sulitnya untuk membenahi sistem pengawasan internal itu seperti apa Pak Cahyo? Mohon jangan dijawab dulu, kita akan bahas itu usai jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Saya kembali ke Pak Cahyo Kumolo, Menpan RB. Pak Cahyo, sulitnya apa dalam membenahi sistem pengawasan internal kita, Pak? Ya, saya sepakat ya bahwa akhirnya kuncinya itu pada pengawasan internal. Nah, sekarang ini kami sudah terus semenjak Kemendagri, PAN RB, KPK, Bappenas, dan Kepala Staf Presiden sudah terus merumuskan mengenai pengawasan internal ini bersama-sama dengan BPKP juga. Nah, saya kira ini kalau ini bisa kita perkuat fungsinya yang lebih independen, ini akan setidaknya sangat-sangat bagus. Karena kami juga mengapresiasi KPK. KPK itu sudah melakukan pengawasan ya, melakukan pengawasan dan pendidikan kepada seluruh pemerintah daerah. Kementerian yang kemarin OTT pun sudah jauh-jauh hari didatangi KPK. Sistemnya harus begini, bagaimana sistem dan mekanismenya. Jadi tidak OTT itu menurut saya tidak dadakan. Itu sudah ada proses pengawasan, sudah ada proses pembinaan, mengingatkan, mempertanyakan. Nah, tadi kami sepakat dengan Ombudsman
mekanisme pengawasan internal sebenarnya sudah selesai nih. Ya tinggal rekrutmen orangnya saja. Karena juga akan ini menyangkut sistem penggajian yang lebih baik, kemudian sistem jenjang karier yang lebih pasti lah. Ini yang mulai saya persiapkan di Kemenpan RB dengan BKN, dengan BPKP, dengan PLAN, dengan KPK, masukan dengan Ombudsman. Ini yang nanti akan terus kita tata pada posisi inspektorat daerah sampai inspektorat kementerian lembaga. Ditambah fungsi pengawasan yang lebih independen dari KPK dengan 3 fungsinya, ditambah kejaksaan, ditambah kepolisian, ditambah ombudsman. Saya kira ini ke depan akan lebih baik termasuk BPK dan BPKP. Saya optimis masih Mas untuk ini. Ya. Baik Pak Cahyo, tapi ada terobosan-terobosan baru tidak sih supaya untuk mempersempit ruang gerak orang-orang yang mungkin mau melakukan korupsi begitu? Saya kira semua pihak ya itu sudah mengingatkan ya. Saya kalau bicara di semua tempat juga mengingatkan buat diri saya sendiri untuk hati-hati terhadap area rawan korupsi tadi. Kemudian rekrutmen menunjuk eselon 1, eselon 2 yang saya harapkan ke depan harus jadi leadernya ya, leader di kementerian, instansi lembaga, di Pemda itu harus clear itu. Harus clear, harus ada fakta integritas yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Rekam jejaknya juga harus bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, sehingga tadi harapan dari Ombudsman kami sangat sepakat bahwa pengawasan internal itu kuncinya. Oke. Juga tadi rekrutmennya juga harus jelas dulu. Maka kami ke depan mempersiapkan dari roadmap reformasi birokrasi yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Presiden. Kuncinya pada reformasi birokrasi ya tadi bahwa kita ingin membuat smart government, ingin membuat transparansi yang lebih terbuka, memberikan layanan publik yang lebih simpel, dan eselon 1, eselon 2 itu menjadi leadernya. Ya, itu saya kira demikian Mas secara inti. Pak Saragih, celah-celah apa sebetulnya yang menjadi paling tidak wilayah yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang mau melakukan korupsi di lingkungan kementerian dan lembaga? Di kementerian dan lembaga ini memiliki serangkaian kegiatan pelayanan ya, terutama pelayanan administrasi, barang, dan jasa. Yang ini memang harus ditransformasi, seperti yang dibilang oleh Pak Cahyo tadi, secara cepat untuk ditransformasi ke model-model layanan yang tidak bersinggungan langsung dengan yang dilayani, sehingga peluang-peluang untuk ada pungli korupsi kecil itu tetap terus harus didorong jadi lebih baik. Kemudian yang kedua, di dalam penunjukan orang, rekrutmen, begitu ada rekrutmen yang kira-kira kurang pas, itu seharusnya sudah ada early warning dari sistem pengawasan internal. Misal, ketika untuk pembentukan satu tim yang sifatnya harus profesional, itu sudah dipimpin oleh satu staf khusus. Yang sebetulnya staf khusus bukan tugasnya untuk itu. Mungkin inspektorat bisa mengingatkan sang menteri, tapi ketika tidak ada perubahan, ya tentunya harus ada kanal dari inspektorat untuk menyalurkannya kemana hasil deteksi dini. Ini kan early warning nih, sudah tanda-tanda misalnya gitu ya. Masa staf khusus ikut menentukan dalam seleksi penetapan kuota, contoh-contoh begitu. Itu yang dibilang Pak Cahyo tadi, salah satu perbaikan masalah penetapan orang yang dibilang Pak Cahyo tadi, pengangkatan untuk penunjukan dalam satu tim itu harus clear gitu ya. Nah itu satu celah tuh, apalagi menterinya mungkin punya background tertentu ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana agar di dalam sistem pemerintah sendiri misalnya ada satu institusi yang memang tempat kanal dari bisa menjadi kanal dari pengaduan-pengaduan atau terusan-terusan dari inspektorat yang bisa menjadikan diberi kewenangan untuk mengingatkan sang menteri. Saya melihat BPKP harus kita naikkan perannya untuk hal ini supaya dia bisa menjadi organ pemerintah yang bisa memberikan warning terakhir kepada menteri. Kalau itu pun sudah dilakukan, masih tetap juga ya seperti yang dibilang Pak Cahyo tadi, karena orangnya memang tidak bisa diingatkan,
ya wajar dong kalau KPK kemudian melakukan penindakan. Nah, menurut saya sistem itu yang harus kita perbaiki agar celah-celah untuk melakukan korupsi itu semakin berkurang. Baik, terakhir kepada Pak Cahyo. Pak Cahyo, kapan kita bisa memiliki sistem pengawasan yang lebih baik, lebih independen, lebih punya kewenangan lebih begitu untuk mencegah kasus korupsi di kementerian dan lembaga? Targetnya kapan Pak Cahyo itu betul-betul bisa terjadi? Ya, kalau saya itu ingin saya percepat ya, bahwa roadmap birokrasi ini walaupun ada pandemi COVID di tahun 2020, tapi kami tetap mendorong bahwa ASN itu memang di samping harus sehat, harus tetap produktif. Nah, sistemnya yang sudah ada itu terus kita tingkatkan. Pak Firly, kemarin KPK tahun-tahun kemarin fungsi pencegahan dan fungsi penindakan. Nah, sekarang ditambah fungsi pendidikan. Jadi kalau bisa berjalan dengan baik, akan sangat baik. Termasuk di kami untuk rekrutmen eselon 1, eselon 2. Termasuk rekrutmen CPNS pun juga akan kita seleksi dengan baik. Apalagi kami sudah sepakat di PAN-RB untuk eselon 1, eselon 2 itu leadernya. Saya kira harus memenuhi berbagai aspek, berbagai kriteria. Kami sepakat nanti akan mengoptimalkan BPK dan BPKP, termasuk ombudsman salah satu lembaga yang harus lebih banyak berperan, lebih banyak menyampaikan data ini loh, ada masalah ini, mengurangi hal-hal yang sifatnya itu tatap muka dalam konteks administrasi melayani publik. Itu aja. Ngurusi, kemudian mencari paspor, kemudian mencari kartu keluarga, akte kelahiran. Saya kira hal-hal semacam ini juga sudah harus online, juga harus tatap muka. Baik, Pak Cahyo Kumolo. Terima kasih, waktu kita sangat terbatas. Pak Cahyo Kumolo, Menpan RB, dan juga Pak Alamsyah Saraghi dari Ombudsman Republik Indonesia. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi.